Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Detmis73. Kembali lagi bersama saya Dila Fitria. Halo, apa kabar sahabat Detmis? Semoga kalian sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tim Detmis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungan sahabat Detmis pada channel baru kami ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, like, komen, dan kirim cerita horor kalian. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Sang Pencipta. Hari ini aku mau ceritain tentang pengalaman horor dari salah satu sahabat peneror, yaitu pendengar cerita horor. Cerita kali ini sangat menarik, karena narasumber ini awalnya sangat tidak percaya dengan adanya alam lain. Bahkan narasumber menganggap kalau membuka mata batin dan bisa melihat kehidupan makhluk tak kasat mata hanyalah sebuah mitos belaka. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Kita mulai ceritanya. Rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian. Gara-gara kamu ibu saya meninggal. Kalau saja saya tidak membawa ibu saya ke tempat kamu, mungkin ibu saya tidak akan meninggal seperti ini. Cerita ini dialami oleh Kak Anita. Anita ini salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Kota Bandung. Kejadiannya terjadi di tahun 2002, saat Anita ini masih kuliah di semester 5. Anita ini lahir di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul, dan semua keluarga Anita juga tinggal di sana. Kejadiannya dimulai saat Anita mendapat telepon dari adiknya yang bernama Farah. Mbak, ibu sakitnya tambah parah. Mbak bisa pulang nggak ke Jogja? Farah ini mengabari Anita kalau ibunya sedang sakit keras dan meminta Anita untuk segera pulang ke kota Jogja. Karena keadaan ibunya Anita ini, kata Farah, sangat-sangat mengkhawatirkan. Ibu Anita ini tinggal di kota Jogja hanya bersama Farah, karena ayahnya Anita sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Sebuah penyesalan Anita yang sampai sekarang terus membekas di ingatannya. Karena waktu itu ketika ayahnya sedang sakit, Anita tidak bisa berada di samping ayahnya. Atau lebih tepatnya tidak bisa menemani ayahnya. Yang lebih menyedihkan lagi, Anita hanya bisa bertemu ayahnya setelah ayahnya sudah terbujur kaku. Hal itu yang membuat Anita tidak ingin mengulangi kesalahannya untuk kedua kalinya. Jadi Anita ini memutuskan untuk segera pulang. Sebelum kita lanjut cerita tentang pengalaman horornya Anita ini, aku mau cerita dulu tentang kepribadiannya Anita. Anita ini termasuk anak yang alim, rajin ibadah, dan sering mengikuti kajian di kampusnya. Anita ini bisa kita bilang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Ya, hal-hal yang berbau mistis ataupun cerita-cerita horor. Karena Anita ini orangnya sangat-sangat berprinsip. Setiap ada temannya yang bercerita tentang dunia lain, Anita lebih sering menghindar dan mengatakan kalau itu semua adalah tahayul. Kalaupun ada kejadian yang di luar nalar, Anita selalu membantah dan mengatakan kalau kejadian itu masih bisa dibahas dengan logika. Anita juga sering bilang, mungkin orang yang sering melihat makhluk-makhluk gaib adalah orang yang kurang iman, sehingga sering berimajinasi. Jadi nggak ada alasan untuk Anita harus mempercayai makhluk yang di luar dunianya. Singkat cerita, di hari yang sama, Anita langsung meminta izin kepada dosen walinya, dan Anita juga menceritakan tentang keadaan ibunya. Setelah mendapatkan izin dari kampusnya, Anita langsung berangkat menuju stasiun Bandung. Sesampainya di stasiun, Anita langsung membeli tiket, dan ternyata tiket di hari itu hanya tersedia pada pukul 7 malam. Karena pada saat itu,
Kereta menuju Yogyakarta hanya tinggal tersedia beberapa bangku saja. Sekitar jam setengah 8 malam, akhirnya kereta tiba di stasiun Bandung, dan Anita pun langsung naik ke kereta. Di sana, Anita langsung mencari tempat duduknya, sesuai dengan nomor tiket yang tengah dipegangnya. Dan ternyata tempat duduk Anita ini letaknya di paling belakang, dekat dengan toilet. Baru saja beberapa menit Anita duduk, ada seorang perempuan yang menghampiri Anita. Perempuan itu bilang kayak gini sama Anita. Permisi Mbak, saya duduk di sebelah sini. Oh iya Mbak, silahkan. Anita langsung mempersilahkan perempuan itu untuk duduk di sebelahnya. Tapi, yang membuat Anita ngerasa heran, soalnya wajah perempuan tadi terlihat benar-benar pucat. Saat Anita tengah memperhatikan wajah perempuan itu tiba-tiba bertanya pada Anita. Mbak, tujuannya mau pergi kemana? Ke Yogyakarta Mbak, kalau Mbak mau pergi kemana? Saya nggak tahu Mbak. Maksudnya gimana Mbak? Perempuan itu cuman menggelengkan kepalanya dan gak jawab apa-apa lagi. Ya Anita gak ambil pusing, Anita lebih milih buat istirahat. Setelah 60 menit keberangkatan kereta, datang seorang kondektur yang memeriksa satu persatu tiket kereta para penumpang. Di saat itu Anita kembali merasa heran, karena hanya tiket Anita aja yang diperiksa. Sedangkan perempuan yang duduk di sebelah Anita tidak diperiksa sama sekali tiketnya. Tapi ya Anita tetap berpikiran positif. Mungkin tiketnya sudah diperiksa saat Anita tengah tertidur. Setelah pemeriksaan tiket, Anita memutuskan untuk beristirahat. Kurang lebih 2 jam, perempuan yang di sebelah Anita membangunkan Anita. Permisi Mbak, saya mau ikut lewat, mau ke toilet. Oh iya Mbak, boleh. Anita dari tempat duduknya ngeliat perempuan itu berjalan ke arah belakang, ya lebih tepatnya ke arah kamar mandi. Karena Anita ini udah kebangun, Anita males buat tidur lagi dan lebih memilih untuk membaca buku. Nah, selang beberapa lama, Anita ini mulai kepikiran. Kenapa ya perempuan tadi belum balik lagi ke tempat duduknya? Lama banget di kamar mandinya. Pas Anita lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba penumpang lain ada yang mau ke toilet juga. Waktu itu Anita merhatiin kalau penumpang itu masuk ke dalam toilet, yang artinya dari tadi toilet itu kosong. Anita langsung ngerasa kaget. Sebenarnya kemana perempuan tadi? Secara bersamaan, ada petugas kereta api yang sedang lewat. Karena penasaran, Anita langsung nanya sama petugas itu. Mas, maaf saya mau tanya, orang yang duduk di sebelah saya kemana ya? Dari tadi dia nggak balik lagi ke sini. Sebentar ya Bu, saya cek dulu list penumpangnya. Nah, yang membuat Anita heran, waktu dicek sama petugas kereta, ternyata bangku sebelah Anita ini kosong. Dan memang gak ada penumpangnya sejak awal keberangkatan dari stasiun Bandung. Anita yang ngedenger apa yang petugas kereta api itu bilang, langsung ngerasa kaget. Dan tiba-tiba Anita ini ngerasa merinding di sekujur tubuhnya. Tapi dasar Anita, lagi-lagi dia nggak percaya sama hal yang kayak gitu. Di pikirannya mungkin Anita ini sedang merasa lelah, jadi dia berhalusinasi. Lalu Anita lebih memilih untuk berdoa di dalam hatinya dan mencoba kembali memejamkan matanya. Walaupun dalam hatinya kali ini Anita ngerasa ada sesuatu yang ganjil. Singkat cerita, sekitar jam 3 subuh, Anita akhirnya sampai di stasiun Yogyakarta. Dia dijemput oleh temannya yang bernama Ratno. Saat itu Ratno langsung menyapa Anita. Mbak,
Apa kabarnya? Udah lama gak ketemu. Gimana kuliahnya? Lancar, Mbak? Iya, Mas. Baru bisa izin libur kuliah sekarang. Alhamdulillah, kuliahnya lancar, Mas. Gimana keadaan Ibu sekarang, Mas? Keadaan ibu nanti Mbak aja yang lihat sendiri. Saya nggak bisa jelasin, Mbak. Entah kenapa, Anita mulai gerasa nggak enak hati begitu ngedenger jawaban dari Ratno ini. Gak mau buang banyak waktu, Anita langsung minta Mas Ratno buat nganterin Anita pulang ke rumahnya. Mas, langsung pulang aja ya sekarang. Anita mau langsung ketemu sama ibu. Perjalanan Anita dari stasiun Tugu ke rumahnya di daerah Bantul kurang lebih memakan waktu 40 menit. Setelah 40 menit, Anita akhirnya sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, Anita langsung disambut oleh adiknya. Mbak, akhirnya nyampe juga. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, Dek. Ibu sekarang di mana? Ada di kamar, Mbak. Lagi istirahat sekarang. Anita ini langsung menuju kamar ibunya. Tapi ternyata ibunya sedang tertidur. Dan Anita memutuskan untuk menemui ibunya nanti pagi. Setelah dari kamar ibunya, Anita mutusin buat langsung menuju kamarnya. Kamarnya yang sudah lama tidak ditempati. Karena merasa lelah, Anita langsung tertidur saat itu juga. Pagi mulai datang. Anita terbangun karena mendengar suara adiknya yang tengah berada di dapur. Anita langsung menghampiri adiknya saat itu. Lagi masak apa, Dek? Ini, Mbak, lagi masak sarapan buat Mbak sama Ibu. Aduh, iya Mbak lupa. Mbak belum ketemu sama Ibu. Mbak ke kamar Ibu dulu ya. Anita langsung berjalan menuju kamar ibunya. Begitu Anita membuka pintu, Anita langsung melihat ibunya sudah terbangun, tapi dalam posisi terbaring. Saat itu Anita langsung mencium tangan ibunya, dan ibunya pun menyadari kedatangan Anita. Bu, maaf, Anita baru bisa pulang sekarang. Ibu Anita hanya mengangguk, tanpa menjawab apa-apa. Anita kembali merasa bersalah dan menangis di sisi ibunya, karena secara tidak langsung, Anita ini kembali teringat dengan almarhum ayahnya. Ayahnya yang mengalami sakit yang sama dengan ibunya saat ini. Ibu yang sabar ya, Bu. Selalu berdoa ya, Bu, sama Gusti Allah buat minta kesembuhan. Anita juga selalu mendoakan Ibu. Saat Anita melihat wajah ibunya, Anita melihat kalau ibunya meneteskan air mata. Singkat cerita, setelah ibunya tertidur, Anita kembali menghampiri Farah. Dek, Ibu sejak kapan seperti ini? Sakitnya hampir sama seperti mendiang Bapak. Iya Mbak, sama persis seperti Bapak. Cuman bedanya kalau Ibu setiap tengah malam selalu menjerit histeris dan ketakutan. Menjerit histeris gimana, Dek? Ya gitu Mbak, Ibu selalu bilang, jangan bawa saya gak mau ikut. Mbak, kata Mas Ratno, Ibu kayaknya sakitnya karena diguna-guna. Hus, jangan ngomong sembarangan kamu, Dek. Zaman sekarang, kamu masih percaya hal kayak gitu. Sakit itu datangnya dari Allah, dan yang menyembuhkan juga Allah. Jangan percaya sama tahayul gitu, Dek. Jatuhnya nanti musyrik. Tapi Mbak, sakitnya Ibu itu persis seperti almarhum Bapak. Ya itu salahnya, Dek. Waktu almarhum Bapak sakit, bukannya dibawa berobat ke medis, malah dibawa ke dukun. Jadi menyesalkan sekarang jadinya. Iya Mbak, maaf. Ya sudah, besok kita bawa Ibu berobat ke rumah sakit. Kita cek semuanya. Keesokan harinya, Anita bersama Farah juga Ratno membawa ibunya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, ibunya Anita ini menjalani serangkaian pemeriksaan. Tapi, saat mendengar keterangan dari dokter, Anita kembali dibuat kaget karena berdasarkan hasil pemeriksaan,
ibunya Anita ini ternyata nggak sakit apa-apa. Dan berulang kali, Anita meminta dokter untuk mengulang pemeriksaannya, tapi hasilnya tetap sama. Yaitu menurut medis, ibunya Anita ini dalam keadaan sehat. Saat itu pikiran Anita benar-benar terasa kacau. Lalu mereka memutuskan untuk pulang, karena mereka ini tidak mendapatkan jawaban apa-apa atas sakit ibunya. Nah, dalam hatinya Anita terus bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi sama ibu, dan ibu sebenarnya sakit apa? Sampai-sampai medis bilang, kalau ibunya Anita ini nggak sakit apa-apa. Apa mungkin pemeriksaannya salah? Atau ibu harus dibawa ke rumah sakit lain? Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah. Dan ternyata di rumah Anita ini sudah ada paman dan bibinya. Kita sebut aja nama pamannya ini adalah Usman. Dan bibinya Anita ini kita sebut namanya Puji. Nah, pamannya Anita ini langsung menanyakan kabarnya Anita. Dan juga menanyakan kondisi ibunya Anita saat ini. Kamu kapan sampai ke Jogja? Baru kemarin, Pak Dek, Anita sampai. Gimana keadaan ibu? Kata dokter, ibu sakit apa? Dokter bilang ibu nggak sakit apa-apa. Anita jadi bingung, Pak Dek. Apa Anita bawa ke rumah sakit lain aja? Itu kan rumah sakit udah yang terbaik. Banyak dokter spesialis di sana. Gak mungkin salah pemeriksaan. Kalau kita bawa ke rumah sakit di luar kota, biayanya pasti lebih mahal. Dan kalau hasilnya sama, artinya kamu buang-buang uang. Lebih baik dipakai buat kebutuhan ibu di rumah. Apa yang dikatakan pamannya ada benarnya, dan Anita pun setuju. Tapi tiba-tiba pamannya Anita ini menyarankan Anita untuk membawa ibunya berobat ke dukun. Dengan alasan secara medis ibunya Anita ini nggak sakit apa-apa. Sontak di saat itu Anita langsung menolak ajakan pamannya. Anita juga bilang kalau Anita ini nggak mau berurusan dengan yang namanya dukun. Karena Anita nggak percaya dengan apapun yang berbau mistis. Ya, mendengar jawaban dari Anita, pamannya ini nggak bisa memaksa. Dan pamannya pun langsung pamit dan pulang ke rumahnya. Selang waktu berlalu sekitar tengah malam, ibunya Anita ini kembali berteriak. Dan Anita pun bergegas menuju kamar ibunya. Di sana Anita merasa kaget. Begitu melihat raut wajah ibunya benar-benar ketakutan. Dan badannya menggigil kedinginan. Jangan bawa saya, jangan ganggu saya nggak mau ikut sama kamu. Bu, tenang Bu, istighfar Bu, berdoa Bu, sebut nama Allah Bu. Tiba-tiba Farah datang dari arah luar sambil membawa sesajen, dan sesajen itu diletakkan tepat di bawah kasur ibunya. Farah bilang, katanya sesajen ini untuk tolak bala dan mengusir roh-roh jahat yang ada di kamar ibunya. Biasanya, setelah benda itu disimpan, ibunya Anita ini bisa menjadi lebih tenang. Dan benar saja, selang beberapa waktu, ibunya menjadi lebih tenang. Anita ini nggak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Farah. Anita langsung mengajak Farah untuk keluar kamar ibunya. Dek, kamu dapat itu dari mana? Seharusnya saat ibu seperti tadi, kamu itu harusnya mengaji dan berdoa, bukan memberikan sesajen seperti tadi. Iya Mbak, maafin Farah. Soalnya Farah dikasih tahu sama paman. Farah juga bingung Mbak, kalau ibu nggak dikasih sesajen, ibu pasti teriak-teriak terus sampai subuh. Farah nggak tega Mbak, lihat ibu seperti itu. Astagfirullah Dek. Semenjak kejadian tadi, Anita ini menjadi semakin bingung dan pikirannya ini menjadi campur aduk. Hampir setiap malam, ibunya Anita terus berteriak. Bahkan yang paling parah, ibunya pernah menangis sampai pagi hari. Karena keadaan ibunya ini tidak ada perubahan dan terus semakin parah setiap harinya, akhirnya dengan berat hati, Anita menyetujui usul dari pamannya untuk membawa ibunya ini ke orang yang bisa.
bukan untuk percaya, tapi Anita hanya ingin mengetahui cara apa yang dilakukan dukun itu untuk mengobati ibunya. Soalnya Anita punya prasangka buruk. Takutnya dukun ini punya kepentingan lain. Singkat cerita, akhirnya Anita sampai di rumah dukun itu. Di sana Anita melihat si dukun itu melakukan semacam ritual terhadap ibunya. Tapi lagi-lagi Anita merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan si dukun itu. Dalam hati Anita terus berdoa sebisanya. Ya Allah, lindungilah ibuku, ampunilah hamba-Mu yang sudah datang ke tempat yang terlarang. Setelah melakukan ritual, lalu dukun itu memberikan 3 gelas air pada Anita. 3 gelas air ini harus diminum oleh ibunya Anita, oleh Farah, dan juga Anita. Dukun itu bilang, katanya air yang diberikannya adalah untuk perlindungan. Tapi karena Anita ragu, Anita langsung menolak air yang diberikan oleh dukun itu. Jadi, hanya ibu dan Farah saja yang meminum air yang diberikan tadi. Anita di situ mulai merasa ada hal yang ganjil. Nah, Anita langsung bertanya pada dukun itu. Maksud Bapak perlindungan dari siapa? Saya nggak ngerti sama apa yang Bapak bilang. Ya, perlindungan dari makhluk gaib. Soalnya ibu kamu ada yang guna-guna. Siapa yang guna-guna ibu saya, Pak? Dan apa tujuannya? Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang jelas, di rumah kalian ada makhluk hitam tinggi besar yang mau bawa ibu kamu. Maksud Bapak jin? Ya, semacam itu. Anita yang mendengar jawaban dari dukun tadi langsung membawa ibunya pulang. Sepanjang perjalanan, Anita ini benar-benar merasa bersalah. Karena bisa-bisanya Anita mengikuti keinginan pamannya untuk membawa ibunya ke dukun itu. Padahal kemarin-kemarin Anita bersikeras bahwa sakit ibunya tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya makhluk gaib. Saat di perjalanan, ketika Anita benar-benar merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya, saat itu ibu yang duduk di sebelah Anita untuk pertama kalinya menatap ke arah Anita dengan tatapan yang benar-benar sendu. Wajahnya terlihat sedih, seperti ada hal yang ingin disampaikan, tapi seolah terhalang oleh sesuatu. Hati Anita terasa sakit dan hancur, juga semakin menyesal karena Anita ini tidak bisa berpegang teguh pada pendiriannya. Maafin saya ya Bu, Anita hilaf. Anita seharusnya meminta pertolongan sama Allah, bukan menuruti keinginan paman, Farah dan juga Ratno. Hari demi hari setelah pengobatan ke dukun itu, ibu keadaannya semakin parah. Dan pada hari Rabu, tepat di hari kelahirannya, ibu Anita meninggal dunia. Anita benar-benar merasa terpukul. Dunianya terasa runtuh seketika. Tidak ada lagi surganya di dunia. Anita merasa sangat sedih dan kesal. Sedihnya karena Anita harus kehilangan orang tuanya yang tinggal satu-satunya. Kesalnya karena Anita merasa ada campur tangan dukun itu yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. Saat di pemakaman, Anita ini bertemu dengan dukun tersebut. Sontak Anita langsung meluapkan emosinya. Di depan banyak orang, Anita langsung berteriak dan menunjuk ke dukun itu. Gara-gara kamu ibu saya meninggal. Kalau saja saya tidak membawa ibu saya ke tempat kamu, mungkin ibu saya tidak akan meninggal seperti ini. Melihat Anita yang terus berteriak, paman dan bibinya berusaha menenangkan Anita dan mengajak Anita langsung pulang. Pamannya Anita ini terlihat kecewa dan marah sama Anita sambil bilang, Katanya kamu suka belajar agama, tapi kamu nggak bisa nerima takdir dan malah menuduh orang lain tanpa bukti. Mendengar kata pamannya, Anita langsung menyadari kesalahannya, lalu beristighfar di dalam hatinya. Tidak sepantasnya Anita berperilaku seperti itu, apalagi di depan banyak orang. Dan saat itu belum ada bukti yang pasti.
Beberapa hari berlalu. Dukun yang dipermalukan oleh Anita menyampaikan pesan pada pamannya Anita. Kalau dukun itu ingin membuktikan bahwa apa yang disangkakan oleh Anita tidak benar adanya. Dan dukun itu ingin memperlihatkan sesuatu pada Anita. Saat itu Anita setuju. Karena sekalian Anita juga mau meminta maaf atas perlakuannya tempo hari. Singkat cerita, Anita datang ke rumah dukun itu. Di sana dia menjelaskan bahwa dia bukan penyebab kematian ibunya Anita. Dukun itu bilang kalau dia hanya berusaha menolong ibunya, tapi jika tidak berhasil, semuanya kembali pada takdir. Lalu dukun itu membisikkan sesuatu pada Anita. Saya ingin menantang kamu membuka mata batin, agar kamu percaya apa yang dikatakan oleh saya, dan kamu bisa mempercayai makhluk gaib itu ada. Anita yang tetap teguh dengan pendiriannya bahwa tidak ada yang namanya makhluk gaib, akhirnya menyetujui tantangan dukun tadi. Di pikiran Anita imannya cukup kuat, dan dia hanya takut pada Allah. Jadi tidak ada alasan untuk Anita takut dalam membuka mata batin. Selang beberapa saat, akhirnya Anita selesai mengikuti ritual pembukaan mata batin. Saat itu Anita tidak melihat apa-apa. Tidak ada juga perubahan yang Anita rasakan. Dia semakin yakin kalau prinsipnya tidaklah salah. Meski sudah dibuka mata batin, dia tetap tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya terlihat normal, yang artinya bisa disimpulkan kalau dukun itu berbohong. Lalu Anita mengurungkan niatnya untuk meminta maaf. Singkat cerita, Anita langsung pulang ke rumahnya. Begitu tiba di halaman rumah, langkah Anita tiba-tiba terhenti. Karena Anita melihat sosok hitam yang tinggi besar ada di depan halaman rumahnya. Tiba-tiba Anita ini terdiam, tidak bergerak sama sekali. Pandangannya tertuju pada makhluk itu. Baru pertama kalinya di dalam hidup Anita, dia melihat sosok makhluk tak kasat mata. Lalu Farah yang melihat Anita dari balik jendela langsung menghampirinya. Mbak, kenapa kok diam di luar? Anita tidak menjawab pertanyaan Farah. Lalu Farah berinisiatif untuk menepuk pundak Anita karena melihat Anita ini bersikap tidak biasa. Mbak ini kenapa toh? Loh Mbak, kenapa Mbak ngelamun di halaman rumah? Karena Anita nggak mau kalau Farah ikut ketakutan. Akhirnya Anita ngejawab, Oh enggak dek, nggak ada apa-apa. Cuman keingetan ibu aja. Yang ikhlas ya Mbak. Ayo Mbak, kita masuk ke dalam, soalnya di luar udah mendung. posisi makhluk yang Anita lihat berada di sebelah pintu rumah. Saat Farah masuk ke dalam rumah dan membuka pintu, Anita masih melihat makhluk itu masih berdiri di sana. Lalu Anita memejamkan matanya dan berdoa di dalam hatinya, seolah berharap setelah membuka mata, makhluk itu sudah tidak ada. Tapi begitu Anita membuka mata, makhluk itu tetap ada. Jadi, Anita ini mau gak mau, buat masuk ke rumahnya, harus ngelewatin makhluk yang tinggi besar tadi. Sesampainya di dalam rumah, Anita langsung mengunci pintu dan mengambil air wudhu. Anita berdoa untuk meminta perlindungan. Hari demi hari berlalu. Anita menjalani hidupnya seperti biasa. Hanya saja rasanya rumah terasa lebih sepi. Mungkin salah satunya karena Anita hanya tinggal berdua dengan Farah semenjak ibunya meninggal dunia. Satu hal yang paling membuat Anita sedih, Anita tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena harus mengurus adiknya yang masih sekolah.
Suatu malam, Anita terbangun dari tidurnya karena dia mendengar ada suara seorang wanita yang sedang menangis. Anita sempat berpikir, apa mungkin Farah yang sedang menangis? Tapi dari suaranya terdengar sangat berbeda, lebih mirip dengan suara ibu. Anita lalu keluar kamar, dan benar saja suaranya berasal dari kamar ibu. Sementara kamarnya ibu ini sudah lama kosong. Karena penasaran, Anita langsung membuka pintu kamar ibu, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, suara tangisannya terdengar semakin keras. Lalu tiba-tiba, suara tangisan itu berubah menjadi suara geraman yang sangat menakutkan. Sontak Anita ini langsung ketakutan dan berniat kembali ke kamarnya. Tapi baru saja berjalan beberapa saat, Anita melihat ada sesuatu di kamar Farah. Waktu itu, Anita melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sosok tinggi besar yang pernah Anita lihat tengah berada di kamarnya Farah. Sosoknya ini berdiri tepat di tempat tidurnya Farah. Dan sosoknya mengeluarkan suara menggeram. Nah, keesokan harinya Anita terbangun dari tidurnya. Tapi entah kenapa, rumahnya Anita ini terasa benar-benar sepi. Yang biasanya ada suara Farah yang sedang ada di dapur atau sedang bernyanyi, tapi hari ini tidak terdengar sama sekali. Ya, Anita ini langsung memutuskan untuk mencari Farah. Ternyata Farah sedang ada di kamarnya. Farah sedang terbaring dengan wajahnya yang pucat. Tanpa disadari, Anita kembali meneteskan air mata. Anita tidak mau Farah kenapa-napa, karena saat ini mereka hanya tinggal hidup berdua. Anita sangat menyayangi Farah. Saat itu Anita bingung harus meminta tolong siapa, karena paman dan bibinya sedang pergi keluar kota. Katanya mereka sedang ada pekerjaan. Jadi Anita meminta tolong Ratno untuk membawa Farah ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi hasilnya sama dengan ibu. Farah tidak sakit apa-apa. Anita benar-benar merasa bingung. Apalagi waktu di rumah sakit, Anita banyak melihat makhluk tak kasat mata dengan berbagai rupa. Mulai dari korban kecelakaan, wanita yang meninggal karena melahirkan, dan juga sosok anak kecil yang mengajak Anita bermain. Sosok anak kecil yang dilihat Anita begitu menyeramkan, dengan kedua matanya yang sudah tidak ada. Ratno juga bilang pada Anita, kalau gelagat Anita waktu di rumah sakit benar-benar terasa aneh. Dan sikap Anita yang tiba-tiba berubah, membuat Ratno ikut merasa ketakutan. Ratno, emang kamu tadi ngeliat Mbak kenapa? Ya gitu mbak, mbak kayak orang yang linglung. Maaf ya mbak, tapi mbak kelihatan kayak orang yang stres. Kadang kelihatan ngomong sendiri, kadang juga kelihatan ketakutan. Sebenarnya ada apa sih mbak? Di saat itu Anita gak jawab apa-apa, karena Anita masih kalut dengan pikirannya. Tapi Anita teringat dengan satu hal. Apa mungkin kejadian ini karena mata batin Anita yang dulu pernah dibuka? Singkat cerita, hari berikutnya Farah masih tetap sakit, dan bisa dibilang Farah ini keadaannya semakin parah. Karena Farah sering menangis tiba-tiba, sama seperti ibunya Anita dulu. Anita sekarang mulai depresi. Kadang Anita suka menangis sendiri dan menyesali apa yang sudah terjadi. Kenapa harus keluarga Anita yang mengalami kejadian seperti ini? Mulai dari ayah yang tiba-tiba sakit, disusul dengan ibu, dan sekarang Farah adiknya yang harus mengalami kejadian yang sama. Sampai pada suatu malam, saat Anita sedang beristirahat di ruang tamu, Anita mendengar seperti ada seseorang yang sedang menaburkan tanah
di atap rumahnya. Sontak Anita bergegas mencari sumber suara. Anita lalu berjalan ke belakang rumahnya. Nah, di belakang rumah Anita ini suasananya hampir sama seperti hutan. Masih banyak pepohonan-pepohonan yang lebat. Saat Anita berada di belakang rumahnya, Anita tiba-tiba melihat sesosok wanita berbaju hitam tengah berada di atas pohon. Yang membuat Anita semakin ketakutan, sosok wanita itu tidak hanya ada satu, tapi ada 3 sosok wanita yang sama berdiri di atas pohon. Anita ini langsung berlari menuju ke arah kamar Farah. Nah, saat Anita tengah berlari ke arah kamar Farah, tiba-tiba Anita kembali terkejut ketika melihat sosok makhluk tinggi besar itu sedang mencekik lehernya Farah. Saat itu Anita histeris dan langsung lari. Tapi saking takutnya dan tidak bisa mengontrol dirinya, Anita ini terjatuh dan tidak sadarkan diri. Selang beberapa jam, Anita ini sudah terbangun ketika melihat 2 orang pria paruh baya tengah berada di sebelahnya. Bapak-bapak itu bilang, saat mereka mau melakukan ronda keliling, mereka melihat pintu rumah sedang terbuka. Ketika mereka menghampiri rumah itu, mereka melihat Anita tengah tergeletak di ruang tamu. Anita benar-benar bingung dengan berbagai hal yang terjadi pada dirinya, juga pada kondisi Farah pada saat ini. Anita akhirnya memutuskan untuk menceritakan apa yang dialaminya. Kedua bapak tadi merasa kaget begitu mendengar cerita dari Anita. Mereka menyarankan Anita untuk menemui ustadz yang berada di kampung sebelah. Keesokan harinya, Anita menitipkan Farah pada Retno. Lalu Anita bergegas menuju kampung sebelah untuk menemui Ustadz yang bernama Ustadz Baharudin. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, Anita langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk perihal pembukaan mata batin. Dan dari cerita Anita ini, Pak Ustadz bisa menyimpulkan kalau keluarga Anita ini terkena yang namanya sihir, atau yang biasa disebut dengan santet, untuk dijadikan tumbal pesugihan. Pak Ustadz juga menjelaskan, sudah ada beberapa orang yang datang ke Pak Ustadz dengan cerita yang hampir sama. Bahkan ada juga satu keluarga yang semuanya meninggal dunia. Singkat cerita, Pak Ustadz memberikan Anita selembar kertas yang isinya berisi doa-doa. Salah satunya berisi dengan doa penangkal sihir atau penangkal santet. Doa itu diberikan Pak Ustadz pada Anita sebagai perlindungan terhadap perbuatan terlarang itu. Setelah selesai semuanya, Anita langsung pamit pulang. Begitu sampai ke depan rumahnya, Anita ini benar-benar terkejut karena di halaman rumah Anita sudah ada paman, bibinya, dan juga beberapa orang lain. Anita juga melihat kalau Ratno sedang menangis, dan Anita langsung berlari menghampiri Ratno. Ratno menjelaskan kalau Farah baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu Anita langsung menangis histeris. Sampai pada pemakamannya Farah, Anita masih tidak percaya kalau adiknya begitu cepat meninggalkannya. Di pemakaman, Anita mulai merasa heran terhadap paman dan bibinya. Karena lagi-lagi Anita ini melihat paman dan bibinya terlihat biasa. Mereka sama sekali tidak terlihat sedih atau menangis. Sedangkan Ratno saja yang bukan keluarga terlihat merasa terpukul dan menangis. Tapi Anita tetap mencoba berpikir positif. Mungkin paman dan bibinya Anita ini lebih tegar dibanding Anita. Seminggu setelah kepergian Farah, Anita kembali mengalami hal yang menakutkan, tepatnya saat Anita tengah sholat malam. Saat Anita sedang tertidur, tiba-tiba Anita merasakan sakit di bagian leher. Begitu Anita membuka mata, Anita melihat sosok tinggi besar berbulu itu sedang mencekik lehernya.
Dari situ Anita teringat dengan doa yang diberikan oleh Pak Ustadz. Sebisa mungkin Anita terus membaca doa itu berulang kali, sampai akhirnya makhluk itu tiba-tiba menghilang. Dan akhirnya Anita kembali tersadar. Rasanya seperti mimpi, tapi jika dibilang mimpi, lehernya Anita ini benar-benar terasa sakit. Singkat cerita lagi, keesokan harinya, Anita memutuskan untuk datang ke rumah paman dan bibinya. Maksud kedatangan Anita ini untuk bersilaturahmi, karena pada saat ini Anita sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sesampainya di sana, Anita benar-benar terkejut karena mendapati dukun yang waktu itu membuka mata batinnya tengah berada di rumah paman dan bibinya. Diam-diam Anita mendengar percakapan mereka. Suaranya terdengar tidak terlalu jelas, tapi Anita sempat mendengar. Sekarang tinggal giliran Anita. Dia yang terakhir. Kalau mereka menyebut nama Anita dalam obrolannya. Anita yang mendengar percakapan mereka memilih untuk pulang ke rumahnya. Saat itu Anita masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rasanya sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat. Saat menjelang malam, Anita kembali mengalami kejadian yang sama. Tapi bedanya kejadiannya kali ini benar-benar parah dan nyaris membuat Anita trauma. Belum lagi Anita selalu mendengar suara-suara aneh di luar rumahnya. Dan Anita seringkali melihat sosok yang benar-benar mengerikan. Karena gangguan yang semakin sering terasa, dan Anita yang sudah mulai depresi, Anita ini memutuskan untuk kembali menemui Ustadz Baharudin. Anita menjelaskan kalau kondisinya sudah mulai sakit. Anita juga menceritakan tentang apa yang Anita ketahui tentang paman dan bibinya pada Pak Ustadz. Ustadz Baharudin yang melihat kondisi Anita yang sudah mulai terkena santet, memutuskan untuk membawa Anita ke pondok pesantren. Di sana Anita diruqyah oleh Ustadz Baharudin, juga oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Sosok jin yang ada di tubuh Anita saat itu mulai memberontak. Anita sempat mengalami kejang, dan akhirnya diinapkan di pesantren selama 2 minggu. Selama di pesantren, setiap hari Anita terus diruqyah, istilahnya untuk membersihkan jiwa dan raganya dari hal-hal yang buruk. Anita juga semakin rajin beribadah, dan pada puncaknya, jin yang ada di tubuh Anita berhasil dimusnahkan oleh Ustadz Baharudin. Setelah kejadian itu, alhamdulillah, Anita kembali sehat, tapi tidak dengan penglihatannya. Anita tetap bisa melihat dunia lain. Bahkan selama di Padepokan, Anita pernah melihat jin yang ikut sholat dan juga mengaji. Kata Pak Ustadz, itu jin Islam yang tidak mengganggu manusia. Pak Ustadz juga bilang pada Anita, kalau mata batin yang sudah dibuka tidak bisa ditutup lagi. Dan mau tidak mau, Anita harus bisa beradaptasi dengan kondisinya saat ini. Singkat cerita, setelah kondisinya membaik, Anita pamit untuk pulang ke rumahnya. Tapi sesampainya di rumah, Retno memberi kabar pada Anita kalau paman dan bibinya juga saat ini tengah sakit. Dan sakitnya itu hampir sama dengan keluarga Anita. Bahkan, tubuh paman dan bibinya Anita saat itu benar-benar kurus. Hanya tersisa tulang yang dibungkus oleh kulit. Dan katanya lagi, banyak kelelawar yang masuk ke rumah mereka tanpa ada sebab yang pasti. Satu hal yang paling membuat Anita kaget ketika Retno bilang kalau dukun yang pernah ditemui Anita beberapa hari yang lalu sudah meninggal dunia. Meskipun Anita tahu dalam sakitnya dan apa yang dialami oleh keluarganya merupakan ulah dari paman dan bibinya, tapi Anita merasa tidak tega dan tetap meminta tolong pada Pak Ustadz untuk menolong mereka. Pada saat itu, Anita meminta tolong Pak Ustadz untuk mengobati paman dan bibinya. Tapi Pak Ustadz bilang, kalau paman dan bibinya tidak bisa Pak Ustadz obati. Karena apa yang terjadi pada mereka saat ini adalah resiko perjanjian mereka dengan jin atau setan. Jadi Pak Ustadz tidak bisa membantu apa-apa. Singkat cerita, pada malam Senin,
Tepat di hari kelahirannya, paman dan bibinya Anita meninggal dunia. Di hari kepergian mereka, tidak ada satupun warga yang mengantar mereka ke peristirahatan terakhirnya. Hanya ada beberapa orang petugas dari masjid saja yang membantu proses pemakaman bibi dan pamannya Anita. Setelah beberapa bulan, semenjak kepergian paman dan bibinya, Anita mulai mengalami hidup yang normal. Meskipun setiap harinya, Anita selalu melihat makhluk tak kasat mata dengan berbagai wujud, hampir di setiap tempat. Dunia Anita terasa berbeda dengan keberadaan makhluk tak kasat mata yang ada di sekelilingnya. Meski begitu, Anita tidak pernah mau berinteraksi dengan mereka. Anita cukup mengetahui kalau dunia gaib itu memang benar adanya. Bisa dikatakan, manusia memang hidup berdampingan dengan mereka semua yang tidak terlihat. 1 tahun kemudian, Anita memutuskan untuk pindah ke luar kota, hidup dengan suasana yang baru, juga keadaan yang baru. Dan juga di kota tersebut, Anita mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya. Sampai akhirnya sekarang Anita sudah berumah tangga. Anita sudah mempunyai 2 orang anak dan tinggal menetap di kota Semarang. Sehat dan bahagia selalu ya Kak Anita. Terima kasih banyak sudah mau berbagi pengalaman hidupnya. Dari cerita Kak Anita ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa membuka mata batin bukanlah sebuah mitos belaka. Tidak ada kejayaan yang abadi selama kita hidup di dunia. Perbanyaklah rasa syukur, landasi diri kita dengan pondasi iman yang kuat, agar kita terhindar dari perbuatan yang terlarang dan cara setan menjerumuskan manusia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari Kak Anita ini sampai dengan selesai. Semoga bisa diambil hikmahnya dan kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Sampai jumpa di acara di teror selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.